drop it. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sirajul Hidayah, salah satu mahasiswi yang beruntung dapat magang di Pengadilan Agama Kota Kandangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara persidangan gugatan sederhana ekonomi syariah. Tapi sebelum itu, kita akan menjelaskan dulu apa itu ekonomi syariah dan apa itu gugatan sederhana. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, Al-Quran, dan Sunnah Nabi. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap atau tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja. Selanjutnya, gugatan sederhana atau yang biasa juga dikenal dengan Small Claim Court adalah gugatan yang syarat-syaratnya dan prosedurnya diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Selanjutnya, pemeriksaan atau persidangan gugatan sederhana. Setelah gugatan didaftarkan, langkah pertama, dalam 2 hari, ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal dan panitera pengganti. Perlu diketahui bahwa persidangan gugatan sederhana dipimpin oleh hakim tunggal dan selama-lamanya dalam 25 hari sejak digelarnya sidang pertama gugatan sederhana harus sudah diputus. Langkah kedua, sebelum pemeriksaan pokok perkara, hakim tunggal melakukan pemeriksaan pendahuluan yang berkaitan dengan apakah gugatan memenuhi syarat-syarat sebagai gugatan sederhana dan apakah proses pembuktiannya dapat diterapkan sistem pembuktian sederhana. Jika gugatan tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana, maka hakim tunggal akan mengeluarkan penetapan dengan menyatakan gugatan bukan merupakan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan mengembalikan panjar biaya perkara pada penggugat. Berkaitan dengan penetapan hakim tunggal yang seperti ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum keberatan. Namun, jika gugatan sederhana telah memenuhi persyaratan, maka hakim tunggal menetapkan hari persidangan, selanjutnya memerintahkan kepada jurusita pengadilan untuk memanggil atau mengirimkan surat panggilan kepada penggugat dan tergugat. Setelah dilakukan pemanggilan oleh jurusita pengadilan dan panggilan dinyatakan patut dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Terhadap hal ini, tergugat dapat mengajukan keberatan. Apabila tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara kontradiktor. Tahap ketiga, sidang pertama. Jika para pihak menghadiri persidangan, maka hakim tunggal menggelar persidangan pertama. Dan dalam persidangan, hakim tunggal juga wajib menyarankan perdamaian kepada para pihak. Selanjutnya, hakim mempersilahkan kepada penggugat untuk membacakan surat gugatan. Jika gugatan diakui atau tidak dibantah, maka tidak diperlukan pembuktiannya. Sebaliknya, jika gugatan dibantah oleh tergugat, maka hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Kemudian, hakim akan menilai gugatan penggugat dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Setelah menilai bukti-bukti, maka hakim mengeluarkan putusan gugatan sederhana. Dalam pembacaan putusan, hakim membacakan putusan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim juga wajib memberitahukan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum keberatan jika merasa keberatan terhadap putusan hakim tunggal ini.
Demikianlah tahapan persidangan gugatan sederhana. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai habis. Saya selaku yang membuat video, memohon maaf apabila terjadi kesalahan dari penulisan maupun pengucapan.